Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umid Iglitare dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam kelas C semester 1. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Paridana Pila MAG selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu filsafat, apa itu ilmu, terus hubungan filsafat dengan ilmu, apa itu filsafat ilmu, dan yang terakhir manfaat mempelajari filsafat ilmu. Ini saya ambil referensinya dari jurnal di internet yang berjudul Filsafat Ilmu sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan karya Setya Widyawati, jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologis, secara bahasa, filsafat itu yaitu filosofia, ya kan, filosofia, yang berarti philos itu cinta dan sofia kebijaksanaan. Yang di sini artinya filosofia adalah, dalam bahasa filsafat itu filosofia adalah cinta akan kebijaksanaan, cinta dengan kebijaksanaan gitu. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat itu adalah suatu proses untuk mencari kebenaran. Orang yang bijaksana, ya kan, orang yang bijaksana selalu menyampaikan suatu kebenaran, sehingga bijaksana mengandung dua makna, yaitu baik dan benar. Sesuatu yang dikatakan baik apabila sesuatu itu berdimensi etika, dan sedangkan sesuatu yang dikatakan benar itu adalah berdimensi pada rasional. Dengan demikian, berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat ini bukan berpikir secara biasa-biasa saja, tapi berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Di sini untuk lebih memahami apa itu definisi filsafat, saya akan menjelaskan tentang filsafat ini menurut beberapa tokoh. Yang pertama dari Plato. Menurut Plato, filsafat itu sebagai pengetahuan tentang hakikat yang ada, tidak ada batasan antara filsafat dengan ilmu. Menurut Plato. Sementara menurut Aristo, muridnya, filsafat itu bersifat sebagai ilmu yang umum sekali, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jadi menurut Aristo ini, filsafat menurut Aristo udah dirincin lagi tuh apa itu ilmu-ilmu yang ada dalam filsafat itu, yaitu ilmu metafisik, logika, retorika, etika, dan ekonomi politik, serta estetika menurut Aristo. Sementara menurut Plato tadi tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. Jadi filsafat secara umum menurut Plato, sementara Aristo ini lebih membagi ke filsafat secara khususnya gitu, ilmu yang terkandung dalam filsafat itu. Oke, lanjut kita ke pengertian ilmu. Menurut Van Persson mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu itu bergantung pada definisi tentang filsafat yang dianut. Menurut Van Persson, sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu mulai terpisah dari induknya, yaitu filsafat. Lama-lama mulai terpisah nih ilmu dengan filsafat. Ilmu mulai berkembang dan mengalami pemisahan hingga spesifikasi ilmu ini semakin terperinci. Bahkan satu cabang ilmu pada 23 tahun yang lalu diperkirakan berkembang menjadi lebih dari 650 ranting disiplin ilmu. Nah, 650 ranting disiplin ilmu pada 23 tahun yang lalu. Bayangkan kalau sekarang itu sudah ada berapa ranting disiplin ilmu ini, ya kan? Udah berapa banyak gitu. Nah, sedangkan jika dilihat dari segi maknanya, De Liangji mengemukakan 3 sudut pandang berkaitan dengan pemaknaan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu sebagai pengetahuan, ya, sudah jelas ilmu sebagai pengetahuan. Yang kedua itu ilmu sebagai aktivitas. Apa sih maksud dari aktivitas ini? Yaitu suatu aktivitas mempelajari sesuatu secara aktif, menggali, meneliti, menyelidiki tentang ilmu itu.
ya kan, menyelidiki sampai ilmu pengetahuan itu diperoleh, ya kan. Jadi ilmu sebagai aktivitas ilmiah yang dapat berwujud penelaahan. Dan terakhir itu menurut De Lianji, ilmu sebagai metode. Artinya ilmu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah atau suatu kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mana ilmu itu mengandung prosedur, yakni serangkaian acara dan langkah tertentu. Rangkaian cara ini dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode, yaitu metode untuk mencari ilmu. Dari pengertian di atas, ini kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu ilmu adalah sejenis pengetahuan tersusun secara sistematis, dan sistematis ini yaitu menggunakan metode. Metodenya tuh apa aja sih untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan metode studi, observasi, dan eksperimen. Oke, lanjut poin ketiga sekarang, hubungan filsafat dengan ilmu. Hubungan filsafat dengan ilmu yaitu bahwa filsafat mempunyai batasan yang lebih luas dan menyeluruh ketimbang ilmu. Ini berarti bahwa apa yang sudah tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat yang berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut atau permasalahan tersebut. Bahkan ilmu itu sendiri bisa dijadikan objek, yaitu dipertanyakan dalam kajian filsafat. Namun demikian, filsafat dan ilmu itu mempunyai kesamaan dalam menghadapi objek kajiannya, yakni berpikir secara reflektif dan sistematis, meski dengan titik tekan pendekatan yang berbeda antara ilmu dan filsafat ini. Dengan demikian, ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris, dapat dibuktikan secara indrawi, ya. Filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, dan jawabannya itu bersifat spekulatif. Sedangkan agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat, dan jawabannya bersifat mutlak atau dogmatis. Kita lanjut ke pengertian filsafat ilmu. Oke. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan ilmu, mencakup konsep, anggapan-anggapan dasar, asas permulaan ilmu tersebut, struktur, teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu menurut De Lianji. Pengertian ini sangat umum dan cakupannya luas. Hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa filsafat ilmu itu merupakan telaah kefilsafatan terhadap hal-hal yang berkaitan atau menyangkut ilmu. Namanya juga filsafat ilmu, pasti berhubungan dengan ilmu gitu. Sementara itu menurut Gahral Adian mendefinisikan filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemperolehannya. Filsafat ilmu ini selalu mengacu pada pertanyaan-pertanyaan dasar atau radikal, ya, terhadap ilmu, seperti tentang ciri-ciri spesifik yang menyebabkan sesuatu disebut ilmu, apa bedanya ilmu dengan pengetahuan biasa, bagaimana cara pemperolehan ilmu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk membongkar serta mengkaji asumsi-asumsi ilmu yang biasanya diterima begitu saja oleh masyarakat. Jadi dikaji lagi nih dengan filsafat ilmu. Dan kemudian poin terakhir yang akan saya sampaikan yaitu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Seperti yang saya bilang tadi, filsafat ilmu ini berusaha mengkaji hal yang berkaitan dengan ilmu guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai berbagai fenomena alam yang telah menjadikan objek ilmu itu sendiri dan yang cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk, pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Dengan demikian, eksistensi ilmu mestinya tidak dipandang sebagai suatu yang sudah final. Dia perlu dikritisi, dikaji lagi, bukan untuk melemahkan ilmu tersebut, tapi untuk memposisikan secara tepat dalam batas wilayahnya. Dalam hubungan ini, filsafat ilmu akan membuka wawasan tentang bagaimana sebenarnya substansi ilmu itu, isi dari ilmu tersebut,
Hal ini karena filsafat ilmu merupakan pengkajian lanjutan dan refleksi atas ilmu. Dengan demikian, ia merupakan syarat mutlak untuk menentang bahaya yang menjurus kepada keadaan cerai-berainya ilmu. Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ilmu yang ada melalui pemahaman tentang asas-asas, latar belakang serta hubungan yang dimiliki atau dilaksanakan oleh suatu kegiatan ilmiah. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Teman-teman bisa baca kok jurnalnya tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.